Banyak orang mengira karena buah itu alami pasti aman. Padahal, beberapa jenis buah justru bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup cepat. Di video ini, mari kita bahas secara mendalam buah apa saja yang justru aman dan bahkan bermanfaat untuk penderita diabetes, serta mana yang perlu dibatasi atau dihindari. Bukan sekedar daftar buah, tapi juga penjelasan kenapa, agar Anda bisa makan dengan tenang tanpa rasa khawatir. Sebelum kita lanjutkan, silakan like dan subscribe bila Anda merasa topik seperti ini penting untuk keberlangsungan hidup sehat di usia dewasa. Mari kita mulai dengan prinsip paling dasar. Penderita diabetes bukan berarti tidak boleh makan buah. Yang penting adalah memilih buah dengan kandungan gula alami yang tidak terlalu tinggi dan memiliki indeks glikemik yang rendah hingga sedang. Indeks glikemik atau IG ini menggambarkan seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Semakin tinggi nilainya, semakin cepat makanan tersebut meningkatkan gula darah. Tapi, bukan cuma IG yang harus diperhatikan. Kandungan serat, air, dan bentuk penyajian buah juga berpengaruh besar. Salah satu buah terbaik untuk penderita diabetes adalah apel. Apel mengandung serat larut, terutama pektin, yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Rasanya manis, tapi kandungan gulanya tidak meledak-ledak seperti yang orang bayangkan. Apel juga mudah ditemukan, tidak mahal, dan bisa dikonsumsi dalam bentuk utuh tanpa perlu tambahan apa-apa. Mengunyah apel utuh juga lebih baik daripada jus, karena seratnya tetap utuh dan membantu pencernaan. Sebaliknya, jika apel di jus, seratnya hilang dan lonjakan gula darah bisa lebih cepat terjadi. Selain apel, pir juga menjadi buah yang bersahabat bagi penderita diabetes. Pir mengandung serat yang cukup tinggi dan rasa manisnya lembut. Buah ini juga mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan pembuluh darah. Bagi Anda yang mulai mengalami keluhan pada kaki seperti kesemutan atau nyeri ringan, antioksidan dalam pir bisa membantu mengurangi dampak buruk dari peradangan ringan akibat gula darah yang sering naik turun. Lanjut ke buah yang banyak disukai lansia, jambu biji. Buah ini kaya akan vitamin C dan memiliki indeks glikemik yang rendah. Selain itu, jambu biji juga mengandung serat yang tinggi dan air yang cukup banyak, membuatnya sangat cocok dikonsumsi sebagai camilan siang hari. Bahkan, dalam beberapa studi ringan, jambu biji disebut-sebut dapat membantu menurunkan kadar gula darah secara perlahan jika dikonsumsi secara rutin dalam porsi wajar. Namun, disinilah kita mulai masuk ke bagian yang perlu lebih hati-hati. Ada beberapa buah yang meskipun terlihat sehat dan alami, ternyata menyimpan kadar gula yang cukup tinggi dan berisiko bagi Anda yang sedang berjuang menjaga kestabilan gula darah. Salah satu contohnya adalah mangga. Rasanya manis, aromanya menggoda, dan warnanya pun menarik. Tapi, di balik kenikmatan itu, satu buah mangga ukuran sedang bisa mengandung hingga 45 gram karbohidrat yang sebagian besar berasal dari gula alami seperti fruktosa dan glukosa. Bagi seseorang yang tidak memiliki gangguan metabolik, angka tersebut mungkin tidak berdampak banyak. Tapi bagi Anda yang memiliki sensitivitas terhadap gula, terutama para penderita diabetes atau pradiabetes, mengonsumsi satu buah mangga utuh bisa memicu lonjakan kadar glukosa dalam darah secara cepat. Lonjakan seperti ini jika terjadi berulang kali tidak hanya memperburuk kondisi gula darah, tetapi juga bisa mempercepat kerusakan organ tubuh secara perlahan, seperti ginjal, pembuluh darah, hingga saraf tepi. Yang membuat mangga cukup berisiko adalah karena kandungan gulanya datang dalam bentuk alami yang cepat diserap tubuh, apalagi bila dikonsumsi tanpa serat tambahan atau lemak sehat yang bisa memperlambat proses penyerapan. Itu sebabnya, bila Anda ingin tetap menikmati mangga, batasi porsinya hanya beberapa potong kecil saja dan usahakan dikonsumsi bersamaan dengan makanan lain yang lebih berserat atau berprotein untuk menetralkan dampaknya terhadap gula darah. Lebih baik lagi, mangga bisa dijadikan pelengkap, bukan makanan utama. Begitu juga dengan buah durian. Banyak yang bertanya, kalau saya diabetes, bolehkah makan durian sedikit saja? Jawabannya bisa bervariasi tergantung kondisi masing-masing, namun secara umum, durian mengandung lemak dan gula alami yang tinggi. Ini kombinasi yang membuatnya tidak ramah bagi penderita diabetes yang ingin menjaga kestabilan gula darah. Makan sesandok mungkin tak langsung menyebabkan lonjakan besar, tapi kecenderungan untuk kecanduan rasanya harus jadi perhatian serius. Kini mari kita bicarakan buah yang sering dianggap sehat namun menyimpan jebakan tersembunyi. Anggur. Buah ini kecil, manis, dan tampak tidak berbahaya.
Namun, karena ukurannya kecil, kita sering makan terlalu banyak dalam sekali duduk. Dalam satu cangkir anggur, bisa terdapat hampir 23 gram gula. Tidak heran jika setelah makan anggur, banyak penderita diabetes merasa lemas atau mengantuk karena kadar gula yang melonjak cepat lalu turun tiba-tiba. Di sisi lain, ada buah yang sangat underrated tapi punya efek baik untuk gula darah. Alpukat. Meskipun alpukat bukan buah yang manis, ia tetap termasuk buah dan yang lebih penting, ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Alpukat mengandung lemak sehat yang justru membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan lain. Jadi, makan alpukat sebagai bagian dari sarapan atau camilan bisa jadi pilihan pintar. Ditambah lagi, teksturnya lembut dan mudah dicerna. Sangat cocok untuk lansia yang mulai mengalami masalah pencernaan. Anda mungkin juga bertanya-tanya, bagaimana dengan pisang? Pisang sebenarnya mengandung cukup banyak karbohidrat dan gula alami, namun jenisnya berbeda-beda tergantung tingkat kematangannya. Pisang yang masih setengah matang memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan pisang yang sudah terlalu matang. Jadi bila ingin makan pisang, pilih yang tidak terlalu matang dan konsumsi dalam porsi kecil, jangan lebih dari setengah sampai 1 buah dalam 1 kali makan. Sebagai catatan tambahan, bentuk penyajian buah sangat menentukan dampaknya. Buah segar jauh lebih baik dibanding buah kalengan atau kering. Buah kering seperti kismis atau manisan seringkali mengandung gula tambahan dan memiliki IG yang lebih tinggi. Sementara itu, jus buah, meskipun tanpa tambahan gula, bisa membuat lonjakan gula darah karena kehilangan serat dan konsentrasinya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pilihlah buah utuh dan kunyahlah perlahan agar tubuh Anda bisa memprosesnya dengan baik. Lalu bagaimana dengan buah naga dan pepaya? Keduanya termasuk buah yang relatif aman bagi Anda yang sedang mengontrol gula darah, asal dikonsumsi dalam jumlah wajar. Buah naga, terutama yang berdaging putih, mengandung kadar air yang sangat tinggi dan kalori yang rendah. Kandungan serat larut di dalamnya membantu memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Selain itu, buah naga juga kaya akan antioksidan seperti beta-sianin dan vitamin C yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, organ yang sering terdampak bila kadar gula darah tinggi dibiarkan tanpa kontrol dalam jangka panjang. Namun, penting untuk diingat, meskipun keduanya mengandung banyak manfaat, bukan berarti Anda bebas mengonsumsinya sebanyak yang diinginkan. Untuk pepaya misalnya, sebaiknya batasi hanya sekitar 1 potong sedang, bukan 1 buah utuh dalam sekali makan. Terlebih bila Anda mengonsumsinya bersama buah lain, jumlah totalnya tetap harus diperhatikan agar tidak berlebihan. Intinya, meskipun sehat, tetaplah bijak dengan porsi. Satu hal penting yang kadang dilupakan adalah bahwa pola makan penderita diabetes tidak boleh hanya berfokus pada apa yang tidak boleh. Justru, yang terpenting adalah mengetahui apa yang boleh dan bermanfaat, lalu menjadikannya bagian dari kebiasaan harian. Karena jika pola makan terlalu dibatasi tanpa pemahaman, maka yang muncul justru rasa stres, dan ini juga bisa mempengaruhi kadar gula darah secara tidak langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, pemilihan makanan adalah keputusan kecil yang dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Dan dalam daftar makanan yang paling sering dianggap sepele, buah adalah salah satu yang sering salah mengerti. Apakah Anda masih percaya bahwa semua buah itu sehat? Atau kini Anda mulai mempertimbangkan jenis, jumlah, dan cara mengonsumsinya dengan lebih bijak? Membahas makanan untuk diabetes sebenarnya bukan sekedar tentang apa yang masuk ke dalam tubuh, tapi juga soal kebiasaan, kesadaran, dan pemahaman. Maka dari itu, setiap keputusan makan sebaiknya dilandasi pengetahuan yang benar, bukan hanya ikut-ikutan atau karena katanya sehat.